Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Widi dalam pembelajaran IPA. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas proses pencernaan makanan. Yuk kita simak videonya. Sebelum kita lanjut ke video pembelajarannya, Ibu akan membacakan dulu soal-soal yang harus kalian kerjakan. Simak baik-baik ya. Silahkan ditulis di buku tulis kalian. Soal penugasan. 1. Bagaimana proses pencernaan di dalam mulut? 2. Apa fungsi HCl di dalam lambung? 3. Pankreas menghasilkan 3 enzim. Apa saja? Sebutkan. 4. Apa nama bakteri baik yang berfungsi membantu proses pencernaan di usus besar? Nah, sekarang silahkan dilihat, diperhatikan, dan didengarkan agar kalian bisa mengerjakan soal-soalnya. Semangat! Proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan melalui beberapa tahap, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut. Di sini terjadi proses ingesti dan matikasi, yaitu makanan masuk ke dalam mulut, kemudian dikunyah oleh gigi dengan bantuan lidah. Kemudian saat makanan dikunyah, makanan akan bercampur dengan air liur atau saliva, di mana dalam saliva terdapat enzim petialin yang berfungsi memecah amilum menjadi maltosa. Setelah dikunyah, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan dengan bantuan lidah. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan dari kerongkongan masuk ke dalam lambung. Kemudian di dalam lambung terjadi proses digesti atau pencernaan. Di dalam lambung ada HCl atau asam klorida. Fungsinya untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Selain itu, HCl juga berfungsi untuk mengaktifkan enzim pepsin yang dihasilkan oleh lambung. Pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Selain pepsin, ada juga renin, di mana renin berfungsi mengendapkan protein susu atau kasein. Setelah terjadi pencernaan mekanik maupun kimiawi di lambung, maka makanan akan masuk ke dalam usus halus. Dalam usus halus ada bagian duodenum atau usus 12 jari yang merupakan muara dari pankreas dan empedu. Empedu menghasilkan getah empedu, sedangkan pankreas menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Di dalam usus halus terjadi pencernaan kimiawi, yaitu makanan sudah dipecah-pecah, karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, dan gliserol. Selanjutnya, sari makanan itu masuk ke dalam usus penyerapan atau ileum dan diserap oleh pembuluh darah masuk ke darah, dibawa oleh plasma darah.
Oleh plasma darah, sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan sisa makanan yang tidak terpakai akan masuk ke usus besar. Di dalam usus besar ada rektum, di mana sisa makanan berkumpul. Di usus besar ada bakteri yang membantu pencernaan, yaitu bakteri E. coli, yang berfungsi untuk membusukkan makanan atau pembentukan feses. Di dalam usus besar juga terjadi penyerapan air. Feses inilah yang keluar melalui anus. Demikian tadi video pembelajaran kita. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.